Jadi begitu, Pak Freddy. Jadi ini hanya teknologi membuat kita bisa nimbrung atau ikut serta di dalam dunia cryptocurrency. Nah, itu yang dipikirkan oleh para pencetus di Paloma Asia Pacific Limited. Bagaimana masyarakat bisa kenal? Yang sebelumnya adalah eksekutif. Kita kalau mau trading itu eksekutif kan, Pak? Modal besar kan? Iya, Betul nggak, Pak Freddy? Modal iya. sangat besar. Nah, sekarang Modal. kenapa bisa $10? $10 itu edukasi, Iya, Pak. iya Jangan makanya. langsung bisa dapat uang banyak ya. Itu Iya betul. edukasi. Makanya Nah, saya kan agak bingung juga ya. ya, bingungnya Saya kenapa, juga Pak? ya bingungnya kan gini. Saya kan bukan bukannya ini ya, tapi kan eh, modalnya kecil Kak, modalnya kecil gitu ya. Tapi kan yang selama ini saya pernah jalanin yang di Bapak sudah trading-trading daftar atau sudah jadi anggota? udah daftar cuman Ini belum Ya, anggota deposito saya, Pak. gitu Pak. Anggota dari oh, saya. anggota Aldi. Oke. Terus, Iya iya cerita Pak. dulu. Maaf saya potong. Ah, ah, Terus. ya ya. Ini kan gini Pak. Ya. Tadi kan saya lihat kan abang abang Teddy tadi kan dia bilang ini kan modalnya cuma $10 aja nih. Kalau itu udah bisa jalan katanya kan. Nah, selama ini saya udah pernah trading-trading juga. Jadi kan minimal modal yang saya keluarin itu 150 lah. 50 yang kecil saya keluarin itu paling kecil itu kan di angka 150 Ini di 150 dolar trading apa 100 dulu? dolar Maaf, yang Pak Freddy di trading apa dulu nih? iya. Saya trading di forex itu kan MT3 MT5 sampai MT4 Itu sampai beda, Pak. MT5 Beda. gitu kemarin. Jangan disamakan. Sekali lagi, Iya, halo, suara saya jelas, Pak. ya, Saya harus potong jelas dulu. jelas. Nggak salah paham, Ya, Pak. ya. Ya, Heeh, trading falas itu beda, Pak. iya. Ini namanya saja trading, tapi di sana adalah jual beli cepat di Oh, cryptocurrency karena ada volatilitas perubahan harga. iya. Karena ketersediaan cryptocurrency itu hanya 21 juta. Jadi nggak Mm-mm. bisa disandingkan dengan Iya, betul. yang trading falas. Nggak bisa, Pak. Heeh. Itu trading falas beda lagi. Risikonya sangat tinggi. Sementara di Iya, betul. cryptocurrency, risikonya kecil. Risiko tetap ada. Mm-mm. Risiko kalau dia tidak bergerak. Kalau Iya, tidak iya. ada volatilitas. Kalau yang Mm-mm. Bapak lakukan itu di trading falas. Iya. Beda, Pak. Risikonya sangat tinggi. Kalau nggak punya modal besar, tidak bisa. Dia Kalau kan hanya ada sistem Pak, sekian persen balance-nya. saja, Ya, mungkin balance mungkin bisa, sistem bisa. balance. Ya. Jadi Mm-mm. gini, kalau suara saya jelas ya, Pak ya. Buka nanti Ya, jelas di jelas web, jelas. di website ya buka Ya, apa cryptocurrency ya, trading arbitrase cryptocurrency apa itu. ya, 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 ya. Karena kalau saya jelaskan begini nanti agak rancu, nggak jelas karena waktu saya terbatas, Pak. Ya, siap 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 siap. Ya, Ya, boleh ya. boleh 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 Jadi boleh boleh. ya, judulnya, bikin judulnya, kata kuncinya adalah apa itu trading arbitrase cryptocurrency. Dia akan muncul semua website. Mulai dari Coinbase, mulai dari eh, financial.com, itu semua akan jelaskan. Iya, Karena iya. ada fiturnya. Mm, 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 mm. Nah, ya, memang ada kesulitan kalau kita nggak mempunyai alat. Nah, sekarang kenapa nih membutuhkan komputerisasi yang gigabyte-nya tinggi? Karena bukan kita saja, persaingannya ke seluruh dunia untuk mengambilkan kesempatan itu gitu loh. Pembagian berapa persen bisa masuk ke dalam eh, Komentarin perdagangan itu. Jadi begitu ya. Boleh, Jadi ya begitu boleh ya Pak saya. Freddy ya. Ya, boleh saya tanya dikit lagi, Pak? Boleh? Apa tuh? Ya, silakan. Ini kan kemarin kan ada yang membuat satu keraguan saya. Ini loh modalnya $10 loh, $10. Sedangkan yang pernah saya jalani ini modalnya udah sekian. Apakah ini menyangkut hal dengan legalitas? Apa ini kan udah tempatnya terpercaya atau enggak? Itu yang saya kurang tahu gitu. Tapi Ya, sedikit saya mau minta bantu dijelasin teman-teman juga kalau sama untuk itu. Bang Aldi. Teman-teman, ya, boleh Pak Jadi, Freddy. Kalau di eh, Zoom-nya kita semua anggota atau member boleh minta tolong menjelaskan atau boleh terlibat dalam menjawab apa yang Pak oh iya Freddy siap. tanyakan.
Jadi Siap, kita siap, di siap. sini adalah komunikasinya harus diperbanyak. Jadi silakan Pak Muhammad Jamal untuk menjawabnya dari Riau. Baik, selamat malam Pak Ma- Freddy Kerinci. Ya, Selamat malam malam, semua. Pak. Malam. Oke, kawan-kawan dari Sama Merauke, Pak Eko dengan grupnya yang luar biasa. Pak Aldi Isnaini, selamat malam. Pak Antonius, Malam, malam, Pak. akan saya Tegang Asep. Malam Pak Jamal. Oke, jadi kita ke tajuk pembicaraan dengan Bang Freddy. Ferdi ya, Ferdi ya. Siap, siap. Ini sangat menarik Freddy sekali. Kerinci, siap. Oke, siap. Sangat menarik sekali diskusi Bang Ferdi tentang pengalaman selama di luar Paloma ya. Ya, ya. Jadi pengalaman Bang Ferdi di luar Paloma itu sangat dahsyat, luar biasa. Dan Kerinci di mana Paloma tuh? ini sangat siap. Di Paloma sangat simple, sederhana sekali. Ya, Kita tidak ikut serta dalam trading seperti yang pernah Bang Freddy lakukan ya. ya, ya, ya. Kita di Paloma hanya menginvestasikan atau ya menginvestasikan uang kita itu minimal $10. Kalau uang kita rupiah 171 saat ini ya. Ya, ya, 171. 171. Nah, di sini kita sebagai investor pasif saja. Oh, Investor pasif, ya. Investor pasif dalam arti kita nggak ngelakuin hanya apa-apa aja ya, nggak ngelakuin apa-apa ya, Pak ya? boleh. Kita hanya investor pasif yang tidak ikut ambil bagian dalam perdagangan di dalam. Nah, kemudian Ya, ya. perusahaan Paloma itu punya sistem yang sangat luar biasa dengan sistem arbitrase. Di Ya. situ nanti Pak Ferdi bisa klik ada pasar di kolom di menu paling bawah itu ada pasar dan kemudian ada tengah-tengah itu ada dua panah. Iya. Itu Bang Ferdi bisa lihat itu perdagangan atau pasar yang dijalankan oleh Paloma. Itu Iya, kita iya. hanya bisa melihat dan menganalisa ya Iya, bagaimana iya, iya. perdagangan di Paloma dilaksanakan. Nah, kita sebagai investor pasif hanya ya investasi saja. Cuma Berapa itu aja, Pak ya? Cuma dana investasi kita? aja, kita nggak melakukan pergerakan apa-apa ya? Enggak. Kita hanya investasi, maka di situ kita sebagai investor yang Investor. punya pendapatan pasif. Maka Terus nanti yang di mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Bentar ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Siap. Eh, jadi kita nggak melakukan pergerakan apa-apa. Cuma yang letaknya kita bisa jalan, bisa dapat keuntungan, itu kan memang sedikit sudah dijelasin tadi kan, udah dijelasin secara gamblang. Ya. Yang melakuin itu siapa gitu Pak? Sistem gitu ya? Itu ya sistem dari perusahaan Paloma yang tadi kita dengarkan dari narasumber dari Pak Prof Ya. tadi Ya. tentang bagaimana Paloma dengan sistem arbitrase mengambil keuntungan dari selisih harga dari mata uang digital. Jadi kita nanti bisa lihat nanti Pak Ferdi bisa lihat di menu pasar dan panah 2 di bawah. Iya. Nanti didampingi. Nah, kemudian itu ada dua pendapatan Pak Ferdi, pendapatan pasif dan pendapatan aktif. Iya. Saya kawan-kawan semua yang di Zoom ini semuanya menjadi investor pasif, maka mendapatkan pendapatan pasif berapa besar investasi kita di perusahaan. Iya. Itu yang pertama. Paham. Dan yang kedua itu ada pendapatan aktif. Iya. Pendapatan aktif artinya
kita punya referensi atau referral dari link kita, perusahaan memberikan tawaran kita, link kita silakan dibagi ke kawan-kawan kita. Maka setiap yang ikut gabung di link kita, itu ada rabat yang sangat besar, 35% sampai ke 10 generasi kita masih dapat. Yang tim ini ya? Ya. Yang tim itu Pak ya? Ya, dari tim itu. Oh. Dan kemudian nanti di situ masih banyak lagi yang kita dapatkan. Pertama, referensi dari yang kita referral kita atau referensi kita. Maka di atas warna hijau itu ada dompet rekomendasi. Ya, betul. Nah, itu program di bulan Februari, $30 itu kita bisa ambil di 1 bulan ini, di bulan Februari. Itu kita bisa mendapatkan $30 dengan referensi kita untuk di bulan Februari ini. Maka yang paling penting catatan kita semua di sini sebagai investor pasif saja. Oh, iya. Maka ada pendapatan pasif. Untuk pendapatan aktif, itu kita membagikan link atau memberitahu ke kawan-kawan kita tentang perusahaan yang sedang kita jalani, maka perusahaan memberikan kompensasi ke kita. Kompensasinya sangat banyak sekali, referensi 1, yang kedua rabat setiap hari, mulai 35% sampai 5% di 10 kedalaman, 10 generasi. 10 generasi. Dan itu selamanya. Berapa banyak referensi kita, berapa banyak kedalaman kita, maka rabat atau keuntungan setiap hari itu diberi oleh perusahaan atau kompensasi untuk kita sebagai orang pertama atau upline kalau bahasa orang-orang multilevel. Upline, maka nanti para upline multilevel dulu Pak ya. Ya. Betul. Maka yang ikut Zoom ini adalah orang-orang yang dipercaya untuk menjadi ya ke depan leader dan entrepreneur, bahasa orang-orang bisnisnya itu. Iya, entrepreneur. Ya, sudah berapa lama Pak Perdi gabung atau joinnya? Kalau saya gabung mendaftarnya kemarin itu sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu. Namun kan saya kan nggak ada penjelasan. Alhamdulillah diberi Bang Aldi penjelasan tadi setting pribadi. Jadi Bang udah bersyukur bisa ikut Zoom malam ini. Artinya berapapun lama itu nggak penting sih. Yang penting adalah kita melakukannya. Ada teman saya sudah berhari-hari, berminggu-minggu nggak paham juga, nggak juga mau ikut Zoom. Nah, ini yang kacau. Sudahlah nggak paham, tapi kemudian bonusnya kecil, ngomel-ngomel. Saya tanya, ngerti nggak? Enggak. Gimana mau banyak duit kalau nggak ngerti begini? Biasanya itu seperti itu. Kalau udah nggak ngerti dengan sistemnya, nggak ngerti pergerakannya, otomatis nggak ngerti juga uangnya ada apa enggak. Mungkin itu sementara waktu. Nanti disambung dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Ferdi dan Pak Prof. Kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Rahayu, Rahayu, salam sukses, salam damai, salam kebajikan. Terima kasih untuk Pak Muhammad Jamal dan Pak Freddy bahwa kita ini menciptakan entrepreneur atau pengusaha sebenarnya. Makanya setiap anggota atau member boleh terlibat di dalam pembicaraan di Zoom meeting ini. Jadi Zoom meeting ini bukan Zoom meeting eksklusif, jadi inklusif. Setiap orang boleh menampilkan diri dan angkat skillnya bagaimana mengembangkan Paloma Asia Pacific Limited melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency. Jadi begitu Pak Freddy. Ya, semoga Mau tanya Prof. Ya, silakan Pak Ahmad Sunario. Ya, seandainya apa itu
downline atau member-member kita yang sudah deposit atau investasi, apakah seandainya upgrade atau investasi lagi, apply-nya tetap dapat tambahan bonus referral. Ya, Terima kasih. bagaimana Pak Muhammad Jamal? Apakah sudah mendapatkan ini? Pak Bakri Nurdin di mana? Ya Pak, Atau teman-teman? Hah? Dapat kan? ya dapat Pak. Dapat Pak. Alhamdulillah Pak tadi Ahmad Sunario, saya satu dapat hari terus. tadi dapat referral Prop $20. Alhamdulillah, Nah, berikan tepuk mantap. tangan. Jadi setiap buka akun setiap melanjutkan akun lagi, Bapak langsung tetap dapat. Jadi Maksudnya begitu. upgrade, bukan Ya, tambah upgrade. akun, tapi upgrade ya. Upgrade ya, upgrade. Ya, ya. Dapat Ya, Pak. makasih. Makasih, Prof. Ya. Terima kasih Pak Bakri Nurdin. Sekiranya ada tanya jawab, ide dan saran, Pak Bakri. Terima kasih Pak Ahmad Sunario. Ada Prof. Ya, silakan. Waktu Ya, dan terima tempat. kasih Prof. Selamat malam kepada teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera kepada investor Paloma dimanapun teman-teman berada. Jadi saya mau tambahkan sedikit tentang Pak Freddy. Di Paloma Pak Freddy bisa buka kamera teman-teman supaya tampak baju saya, baju Paloma nih. Siap. Sudah saya buat di Paloma. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Mantap, Bakri. offline nih ya. Offline mantap nih. Ya, jadi di investor di Paloma ini Prof, kalau saya bagi ada dua kategori. Yang pertama Pak Freddy, investor yang dengan $10 sampai $30. Yang kedua investor yang 100 sampai ribuan dolar investornya. Jadi Pak Freddy, kalau kita investasinya sedikit, $10 atau $30 sampai $100, kita untuk mencari bonus besar, kita harus mencari downline atau mitra kita. Itu mau tidak mau Pak Freddy. Ya, siap. Jadi saya masuknya $10 kemarin karena saya percaya dan yakin Paloma ini bisa untuk merubah, membantu keuangan saya jalankan. Alhamdulillah ya, untuk membantu keluarga sangat mencukupi. Amin. Jadi dengan saya jalankan, saya tawarkan kepada orang-orang, alhamdulillah banyak yang menyambut secara positif. Dan juga betul kata Prof tadi, saya simak tadi kan yang sampaikan Prof, apakah bisa cryptocurrency merubah keuangan dunia, perubahan keuangan dunia? Kalau saya nilai Prof, ini cryptocurrency ini sangat bisa merubah keadaan keuangan dunia. Sebab kalau saya lihat, ini saya bayang-bayangkan kan, ini besok apabila Paloma ini berkembang di Indonesia, Prof, ini akan mengancam perbankan konvensional. Contohnya, orang besok tidak mau menitipkan uang di bank, menitipkan uang di Paloma, cuman bank itu untuk transit uang dari Paloma masuk ke bank, diambil lagi. Jadi seperti itu besok saya bayangkan kalau seandainya keuangan digitalisasi ini sudah berjalan normal. Apalagi di Indonesia ini kan contoh di Pelalawan, Prof, ini sudah banyak PNS yang masuk ke Paloma. Dan mungkin di Jakarta mungkin begitu banyak juga PNS yang masuk. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya orang pemerintahan masuk ke Paloma untuk membantu keuangan keluarganya, mudah-mudahan pemerintah OJK mempercepat dan masuk kepada Paloma untuk membantu registrasi Paloma supaya bisa untuk legalitasnya dan meyakinkan masyarakat Indonesia, terutama yang biasa-biasa pemain investasi di dolar, yang di Indodax, pindah ke Paloma, yang lain-lain. Karena mitra saya satu itu dari Indodax, Prof.
dipindahkannya dana dari Indodax masuk ke Paloma. Kalau di Indodax kan dia itu trading sendiri. Naik dolar dijualnya, murah disimpan dahulu, dimasukkannya ke Paloma investasinya sebagian. Jadi mudah-mudahan Paloma ini berkembang pesat di Indonesia dan bisa membantu ekonomi masyarakat yang lemah dengan bonus-bonus yang dijanjikan. Alhamdulillah mitra saya sudah ada juga yang menikmati dengan masuk $10. Mudah-mudahan semakin banyak. Jadi bimbingan Ustaz Jamal sama Pak Ulfa ini tidak terlepas dari beliau karena beliau sangat sangat membantu kepada mitra-mitra, tidak pilih kasih. Ilmunya diberikan kepada mitra, baik mitra saya dan juga mitra yang lain. Kalau tidak bisa, upline-nya beliau langsung turun. Itu saya yang paling salut. Jadi mudah-mudahan kita selalu kompak, baik seluruh Indonesia maupun di Pelalawan, Riau. Mudah-mudahan kita selalu bekerja sama untuk memajukan Paloma. Itu saja Prof. Kemudian kepada Pak Freddy, teguhkan hati dan tinggalkan apa yang selama ini, trauma-trauma yang selama ini. Karena trauma selama ini tentu banyak sedikitnya pasti ada mengganggu pikiran kita untuk maju di Paloma. Itu saja Prof. Saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ya energi positif yang diberikan oleh anggota dan member yang lain, karena inilah kekuatannya Paloma Asia Pacific Limited, beda dengan perusahaan-perusahaan lain, karena kita sudah 108 pertemuan di Zoom ini, sehingga banyak yang sudah bisa menghasilkan, dan terima kasih kepada Pak Bakri Nurdin yang sudah membuat kaos, ya ini luar biasa bahwa perkembangan Paloma pertama adalah edukasi. Kedua adalah memahami setiap Zoom meeting ini sehingga Zoom meeting ini bisa dipakai ya PDF-PDF-nya ini ada cara singkatnya bagaimana menerangkan sederhana dunia uang digital. Jadi begitu Pak Freddy, inilah kekuatannya Paloma. Kita semua tidak terhubung langsung, tapi kita saling belajar bagaimana menjadi entrepreneur yang benar-benar memahami dunia uang digital yaitu di dalam trading arbitrase cryptocurrency. Siap. Ya, Jadi Prof, kalau di tambah sedikit, arbitrase Prof. ya silakan Pak. Jadi kepada teman-teman yang pemula di dalam Zoom ini beranikanlah membuka kamera dan beranikan berbicara. Karena kalau kita sudah berani, sudah kebiasaan, kita akan kebiasaan juga mengajak downline kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tentu ada keberanian bagaimana cara mengajaknya dan keberanian diri. Itu saja, Prof. Ya, ya betul apa yang dibicarakan oleh Pak Bakri Nurdin ini luar biasa bahwa bagaimana kita belajar di sini, belajar untuk ngomong. Karena hidup kita ya informasi, bagaimana kita nyampaikan informasi kalau kita tidak bicara kepada teman-teman kita. Dan ingat kembali lagi, kalau misalnya kita mungkin mempunyai pengalaman buruk, pengalamannya harus mempunyai alasan dulu kenapa perusahaan-perusahaan itu tidak bisa menguntungkan kita. Kenapa perusahaan-perusahaan itu sekali meminta kita masuk harus $100, harus $200, harus 1.000. Karena belum pernah ada yang namanya $10 mengembangkan proyek ini melalui edukasi. Belum pernah ada, boleh cek teman-teman dimanapun. Ya, yang awalnya hanya pertemuan kita Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi dipenuhilah ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, yang paling penting adalah 3 hari yang kita punya, yaitu Selasa, Rabu, Kamis. Karena temanya beda-beda untuk menguatkan apa? Menguatkan pola kita. Yang selama ini mungkin pola kita ada scam sana, scam sini, tapi tidak diberikan apa didikan bagaimana sih kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di Paloma step by step, mulailah dengan yang kecil dulu. Kenapa tema hari ini adalah kunci sukses itu adalah konsisten, fokus, dan pantang menyerah. Ini benar-benar kita lakukan. Dan setiap judul pun itu tidak sama semua tema kita. Dan tema ini, PDF ini, ya ada bantuan dari artificial intelligence juga melalui database yang ada. Dengan tema yang ada. Sehingga informasinya itu benar-benar informasi akurat. Bukan sekedar hanya ya seperti yang lain lah. Wah akan terjadi begini, begini, cryptocurrency
nggak ada yang terjadi. Yang paling bagus seluruh dunia sudah mengakui sekarang cryptocurrency adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kalaupun ada trading-trading yang mana, wah scam apa segala macam, ya perhatikan di situ apakah mereka bikin koin atau token. Karena itu tidak mudah, tidak bisa sembarangan bikin. Tapi kalau kita bikin fokusnya kita di dalam apa? Di USDT. Bagaimana memperbanyak USDT kita melalui rupiah yang kita punya. Jadi bagi teman-teman yang lain silakan, ada Pak Sulfan di sini. Kita malam ini angkat, terima kasih dengan pertanyaan Pak Fred dari Kerinci ya. Pak Freddy Iya, dari Kerinci ini bisa 1 jam loh Pak, karena dari Bapak tanya teman-teman bisa bantu dan kita tidak ada hubungan sama sekali. iya, iya, Nah, iya. inilah sudah tercipta. Contoh Pak Eko. Pak Eko cuma 4 hari di trading lewat online. Dan setelah Pak Eko masih ada yang minta ada pertemuan apa segala macam hanya dari online sebenarnya. Itu sebagai inspirasi sebenarnya. Sudah harus ada contoh karena sudah dilakukan oleh Pak Eko. Harapan kita adalah 95% dari 8% orang bisa closing 95%. Tapi Pak Eko menemukan 10 orang. Dalam 4 hari itu dia kumpulkan 10 orang setelah dapat ilmu. 10 orang dia kumpulkan. 18 hari kemudian 108 orang yang closing, Pak. Jadi kalau Pak Freddy dan ada teman-temannya, ya Pak, siapa tadi? Eh Pak siapa tadi yang ininya? Upline ini siapa tadi? Pak Aldi, Pak Aldi. Pak Aldi, Pak Aldi. Ya kumpul-kumpul sering telepon sama Pak Aldi dan satu lagi syaratnya adalah Zoom. Zoom kita ini sudah banyak bantu Siap, siap, orang, siap. Pak. Nah, Zoom ini. Jadi karena ilmunya beda-beda, karena dari teman-teman beda-beda bagaimana siklusnya. Jadi sekarang ada kekuatan yang besar di Sumatera, yaitu di Pekanbaru, sudah berkembang sangat dahsyat melalui timnya Pak Sulfa, ya, Pak Muhammad Jamal, dan Pak Balkinuddin dan lain-lainnya. Ada juga dari Cianjur, Pak Asep, ya. Ada juga dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Ada Pak Abdul Aziz juga di sini, Pak Muhammad Sudaryanto. Ya, kita tidak hanya bicara sendiri di sini, tapi teman-teman bisa membantu bagaimana step by step-nya, bagaimana ada kelemahan dan kekurangan bisa diperbaiki dengan cepat. Jadi begitu, apalagi Pak Eko yang malam ini Bapak bisa lihat bahwa sudah membuat acara dan beliau sudah eh, di angka, ya, awalnya cuma dapat $2, $3, sekarang beliau sudah dapat $100 lebih per hari, Pak. Jadi itu hanya 2 bulan konsepnya. Artinya kalau kita sebagai seorang leader, kita campakkan dulu yang lain, ya. Artinya apa? Fokus, konsisten, pantang menyerah. Paloma, ya, sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, dulu Grab juga, OVO juga, ya, membakar dana, Pak. Kenapa? Untuk orang mengerti, tapi sekarang mereka terima. Nah, inilah, jadi Paloma Asia Pacific Limited hanya sebuah mesin. Bagaimana kita mengelolanya menjadi bisa membuat kita berpendapatan setiap hari. Begitu Pak Freddy. Ya, siap. Kita berikan yang lain dulu ya. Terima kasih Siap. Pak Freddy. Ya, semoga terjawab semuanya. Pak Sulfa silakan. Aman ya? Lagi nggak nyetir ya? Selamat malam untuk Profesor Salam. dan juga semua mitra Paloma yang hadir di Zoom. Selamat malam. Pak Freddy, kalau boleh tahu, Pak Freddy Kerinci Pelalawan atau Kerinci Jambi? Kerinci Jambi, Pak. Kerinci Jambi. Oh, Kerinci Jambi. Kalau Kerinci Iya. Pelalawan berarti mitra saya kan gitu. Jadi intinya ini sekaligus untuk motivasi seluruh mitra saya yang ada di Kerinci Pelalawan, yaitu Riau, Pekanbaru, dan juga untuk Pak Freddy. Jadi intinya Pak Freddy belajar sama upline. Minta Ya. tolong jelaskan upline. Kalau upline tidak ada, minta tolong dijelaskan sama marketing. Ya. Tentu ada, nanti Pak Freddy tentu ada pemahaman di situ. Jadi pada intinya yang penting belajar, jangan disamakan Paloma dengan yang lain kalau kita belum tahu di dalamnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang namanya bisnis itu harus tahu tentang ilmunya. Makanya saya sarankan kepada para leader kami, begitu kita memasukkan mitra, maka usahakan mitra itu harus paham-pahamnya. Baik itu paham yang di aplikasinya atau paham yang mengenai perusahaannya, maka harus didorong untuk masuk ke Zoom.
Maka pada intinya kita harus belajar dan mengerti dulu. Nah, terus selain kita belajar sama upline, juga pada marketing, dan juga kita belajar di Zoom. Dan kita mengikuti sistemnya, insya Allah itu akan berjalan dan akan menghasilkan. Jadi pada intinya itu saya kira tadi Kerinci Pelalawan, rupanya Kerinci Jambi. Nah, mungkin itu aja, Prof. Ya, luar biasa. Terima kasih ya, Pak Sulfa ya. Jadi Pak Sulfa adalah seorang upline yang upline juga. Jadi ini dia, kita saling dukung ini benar-benar bagaimana membangun komunitas ini menjadi sesuatu yang eh, memahami dunia uang kripto itu sendiri. Jadi tidak sekedar kita bicara informasi tentang wah Paloma ini begini ya kasih uang, bukan di sana. Tapi masyarakat harus memahami dulu, masuk dulu dalam kejum. Akhirnya ya, kalau kita ada pertanyaan, ya ide dan saran atau motivasi itu pun dijawab. Kalau bukan anggota pun dijawab. Kenapa? Kita saling bisa mengisi. Oh jawabannya ini mendekati seperti apa dan harapannya seperti apa sehingga apa yang kita mau jalankan bisa sukses. Nah ini yang tidak diajarkan di tempat lain. Dan ingatlah teman-teman, ya teman-teman boleh ngerasain kita belajar selama ini. Mungkin satu saat kita masing-masing akan menjadi pemilik-pemilik perusahaan cryptocurrency, ya. Karena Nah, ini belajar dulu kripto, nambah ya. sedikit, Prof. Ya silakan, Pak Sulfa. Semalam saya juga follow up sama mitra saya yang di Jogja. Dia bercerita pengalaman-pengalamannya, juga katanya dia sudah join, tetapi dia masih terbayang-bayang masa lalu, trauma masa lalu. Maka saya minta tolong juga sama Pak Eko supaya memberikan pandangan tentang Paloma. Jadi dia banyak itu Prof yang kena, hampir 7 miliar ya Prof. Jadi saya minta nomor Pak Eko, dan beliau saya kasih nomor Pak Eko supaya Pak Eko membantu menerangkan tentang Paloma gitu. Jadi Luar biasa. dia termasuk salah satu pembesar juga, istrinya anggota dewan, dan dia juga pembisnis sebenarnya. Tapi dia mengatakan bahwa paling Paloma nanti juga sama-sama yang lain kan itu. Saya bilang juga jangan disamakan, kalau kita belum mengetahui dalamnya, maka jangan seperti itu. Maka kalau kita belum berani melakukan investasi besar, maka coba dulu investasi kecil. Karena kalau kita berpaling dari masa-masa yang lalu, itu kalau kita sesali, kalau kita apakan, itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Makanya harus kita terus berjalan ke depan. Yang masa lalu biarlah masa lalu, karena itu nggak bisa diulang. Dan kalau kita sesali nggak ada gunanya juga. Makanya itu jadikan pengalaman. Mudah-mudahan dengan perahu ataupun tumpangan Paloma ini mudah-mudahan bisa mengembalikan uang yang hilang, atau bisa mengembalikan, paling tidak semuanya, bisa sebagian untuk dikembalikan di Paloma. Makanya saya minta nomor Pak Eko, minta nomor beliau supaya Pak Eko untuk berkomunikasi, bahwa saya mengatakan salah satu master leader di Paloma yang sudah berhasil itu Pak Eko Jogja. Makanya saya bermohon pada Pak Eko untuk saling diskusi mengenai Paloma, supaya dia begitu yakin dan mudah-mudahan meyakinkan dan dapat berinvestasi yang besar di Paloma. Jadi itu pandangan kebanyakan orang-orang yang sudah kena di sebelumnya, banyak-banyak web yang kurang jelas, maka dia menyapu rata. Makanya saya beri pandangan, jangan semua disamakan kalau kita belum mengetahui apa di dalamnya yang berada di Paloma. Paloma memang beda daripada yang lain. Makanya saya bilang begitu, tapi dia udah join, baru $10, mau nyoba-nyoba katanya, sambil mempelajari. Nah itu Prof. Jadi luar biasa ini, terima kasih kepada Pak Sulfa ya. Jadi inilah dia energi yang mau kita angkat itu seperti ini sebenarnya. Dan ini terjadi sekarang. Dan ini sungguh luar biasa ya dalam dunia arbitrase kripto ini di bisnis digital. Kesuksesan bukan soal keberuntungan atau keuntungan, tapi soal strategi dan ketahanan mental.
Maka perlu ketahanan mental kita ketika mendapatkan kabar buruk atau mendapatkan proses kabar buruk di dulu-dulu ya atau waktu yang lewat. Jangan dibawa lagi teman-teman. Dunia uang digital, perubahan ekonomi ini yang perlu kita fokuskan sekarang ini. Karena bukan kita saja yang kehilangan apa-apa, ya. Tapi kalau kita diam, ya tidak ada kembali apa-apa. Walaupun kehilangan, ya kita harus bergerak terus, ya, ke depan, ke masa depan, karena dunia perubahan uang digital ini sudah di depan mata, sudah di genggaman, sudah di dalam handphonenya kita semua. Dan teman-teman sudah menikmati manfaatnya, ya, melalui marketing plan yang sederhana, ya, yang orang lain tidak ada. Jadi marketing yang lain itu kan tidak sederhana sebenarnya. Kita bikin, maka dari kelemahan-kelemahan itu, kekurangan-kekurangan itu, para pencetus di Paloma itu memulai. Awalnya itu $50 loh. Mau ikut-ikutan. Ternyata tidak bisa. Masuk ke $10. Akhirnya mau angkat lagi. Menjadi $30 menuju ke $50. $30 sampai $50. Tidak bisa. Makanya perusahaan ini bijak-bijaknya dengan $10, teman-teman sudah ada yang menikmati $50, $100, $1000. Itu bonus ya teman-teman, melalui sistem yang ada. Jadi mulailah bekerja sebagai seorang entrepreneur. Jadi kalau seorang entrepreneur itu mempunyai rencana yang jelas, ya, mesin sudah ada. Sama dengan jual beli di beberapa aplikasi, misalnya Shopee, ya, Tokopedia, OVO atau yang lainnya. Ya, mesinnya sudah ada. Kita tinggal kelola bagaimana pembagian mesin itu bisa 5%, 10%, 15%, 20%, sampai ada yang 30% sampai 40%. Jadi ini yang mau kita tunjukkan ke masyarakat. Paloma bukan sebuah strategi yang seperti multi level lain gitu maksudnya gitu, berbentuk multi level gitu, bukan. Tapi berbentuk sebuah mesin, makin bagus dia, makin dapat kita. Gitu loh, tergantung kepada komputerisasi dan eh, apa namanya gigabyte yang ada sehingga bisa dikembangkan terus menerus teman-teman. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi luar biasa dukungan dari teman-teman, kami ucapkan sangat-sangat terima kasih. Jadi dalam hal ini banyak orang atau gagal bukan karena kurangnya peluang teman-teman. Ingat, tetapi karena mereka tidak konsisten atau terisolasi dengan pengalaman buruk yang masa lalu dan mudah teralihkan. Nah, dan cepat menyerah. Dan ada waktu itu, ya, Pak Sulfa masih tanya kan, sekian hari kok semakin dikit orang yang bertemu. Itu terseleksi. Terseleksi sebenarnya. Fokus kita terseleksi dan terpilihlah orang-orang yang benar-benar bisa kerjasama. Tapi hari ini Pak banyak, Sulfa, Prof. Bukan dua, Prof. ya, ada orang baru, Hari, ada grup baru lagi, itu ya. closing di atas 1000. Mereka grupnya 1000. Itu luar biasa, makanya saya kaget dengan tim marketing bilang, Pak Prof, itu ada lagi tuh masuk grup baru. Artinya Paloma sudah viral. Karena ada grup yang mainnya 1000, Pak, bukan $10. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa dia pilih seperti itu? Dan karena mau pengembalian. Cost-nya sudah kelihatan. Bagaimana mengembalikan, bagaimana dengan $10 terus bisa kembali modalnya. Ajak 3 sampai 5 orang sudah kembali modalnya kita. Itu yang paling penting dulu. Tapi kalau kita hanya menunggu dengan konsep kontraknya artinya kalau kita mungkin ada 5.000, ya mungkin agak lambat kita jalan karena tidak setiap orang punya 5.000 di setiap orang. Nah, kalau $10 setiap orang ada. Nah, sudah ada yang dapat $100 ya sampai 8 juta, 10 juta, 15 juta sudah ada yang dapat selama 6 bulan ini masuk bulan ke-6. Dan kita tinggal menunggu bagaimana promosi-promosi yang akan dilakukan oleh Paloma Asia Pacific Limited ya. Sabar ya, beberapa hari lagi ada informasi baru teman-teman untuk promosi. Jadi teman-teman makin semangat ya. Bulan Januari itu kan motor ya, batangan emas. Nah, kita nggak tahu siapa yang dapat ini ya. Habis itu smartphone, habis itu angpau. Nah, Februari ada lagi, kita angkat lagi. Jadi terima kasihlah kita kepada Paloma, termasuk saya sebenarnya sebagai narasumber ya. Dan bagaimana Paloma itu bisa membantu teman-teman yang lain. Bukan soal percayalah ini bisa begini, bukan. Tapi coba dulu dengan $10. Apakah ini bisa
sebuah sistem yang berbeda. Jadi kalau sistem-sistem yang memang scam apa segala macam, coba lihat sistemnya ada nggak Zoom-nya seperti ini. Kita terlibat semua karena konsepnya adalah semua memakai sistem inklusif, bukan eksklusif. Setelah membaca mengabarkan PDF ini, habis itu tutup, selesai, tidak ada komunikasi lagi. Ya kan, dulu 1 jam, sekarang ditambah 2 jam, sudah diikutin. Ini permintaan teman-teman loh, tapi bisa ternyata berkembang terus. Nah, inilah contoh sebuah perusahaan yang bisa inovasi. Tapi kalau tidak inovasi, maka dia akan ngendap atau menghilang. Jadi, teman-teman, ya juga beberapa hari kita tidak dengar Ibu Dewi. Apakah Ibu Dewi monitor ya dari Jogja? Ya, silakan Pak Asep. Barangkali ada tanya jawab, ide dan saran sehingga membuat teman-teman bisa menjadi lebih semangat. Silakan Pak Asep Yusuf Tojiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, Waalaikumsalam. Pak Prof, teman-teman semua nih yang hadir. Sedikit saja kepada rekan-rekan yang masih ragu ya. Komentarin orang. Kalau saya pribadi, Pak, kalau ragu itu hal biasa manusiawi ya. Tapi kalau perusahaan udah ada diwakilkan oleh Pak Prof, kenapa mesti ragu? Itu aja satu ya. Jadi sudah ada orangnya gitu, mau apa lagi? Jadi biasanya kalau masuk aplikasi atau apapun ya, investasi, itu biasanya kalau yang ilegal itu nggak muncul tuh orangnya tuh Pak. Satu itu. Yang kedua, legalitas sudah ada. Ya, yang ketiga, sistem sudah dibuat sedemikian mungkin agar mempermudah masyarakat ya, gitu. Terus bagaimana cara merekrut eh, orang supaya percaya? Kasih aja referralnya Pak. Kasih aja referral sebanyak mungkin, nanti juga mereka akan pelajari. Kalau menolak hal biasa, nanti juga mereka karena belum tahu nanti makanya diedukasi. Nah, pentingnya Zoom meeting ini adalah supaya kita paham semuanya gitu. Dan ini sudah terwakilkan oleh Pak Prof sebetulnya. Perusahaan ini sudah diwakilkan oleh Pak Prof. Jadi kita itu nggak mungkin ragu karena ini sudah jelas. Ada Pak Profnya gitu. Nah ini ya legalitasnya bisa dilihat di situ, cara-caranya sudah ada. Kalau teman-teman yang belum belum yakin ya belum memahami, silahkan pahami dulu aja aplikasi yang diberikan dari upline-nya gitu ya. Nah, dari di situ bisa dipelajari apa yang nggak perlu mesti masuk dulu lah, edukasi aja dulu. Nah, biasanya kita aja sebagai upline juga jangan terburu-buru pengen punya profit ya gitu. Biarkan mereka paham dulu. Nah, kalau sudah paham, sudah dipelajari, nanti juga ketagihan, Pak. Nanti pengen tahu sejauh mana kan manusia itu kadang-kadang kalau udah dipelajari, pengen tahu lebih dalam gitu. Biarkan mereka terpancing untuk tahu. Kasih aja referralnya. Nah, lama-lama kan mungkin mereka akan buka sendiri itu, Pak. Saya seperti itu Pak yang saya lakukan. Orang yang menolak nggak apa-apa, silakan. Tapi saya share dulu ke HP-nya masing-masing gitu. Nah, mulai sekarang itu pada masuk sedikit-sedikit. Ya sempat juga tim marketing nanyain Pak Asep itu gimana katanya. Masih banyak tuh yang belum masuk. Ya sabar aja Bu, kata saya bilang begitu. Nanti juga masuk sendiri karena manusia itu punya kecenderungan untuk pengen tahu sebetulnya. Gitu. Saya sebarkan aja link saya sebanyak mungkin. Nanti ini udah mulai pada masuk nih yang belum masuk juga nih. Mulai dari sekarang tuh udah pada masuk. Nah, mungkin itu yang sedikit trik ya bagi teman-teman gitu ya. Kalau misalkan ditolak sama yang di bawah kita, yang di bawah kita, nggak apa-apa, bagikan aja linknya sebanyak mungkin. Nanti juga penasaran manusia itu. Mungkin itu aja Pak Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asep. Terima kasih dengan motivasi dan doa teman-teman bahwa kita terus berkembang, ya terus berinovasi sehingga semua yang menjadi keinginan kita atau harapan kita bisa terjadi dengan baik. Jadi tentu Paloma ini konsistensi berarti melakukan tindakan yang sama terus-menerus dan di situ ada keuntungan bahkan ketika hasil belum terlihat. Tapi kita harus konsistensi terus. Bulan pertama, bulan kedua belum ada sebenarnya bulan pertama itu. Benar-benar kita kasih hanya informasi. Masuk bulan kedua baru mulai, bulan ketiga, bulan keempat
baru bisa ketemu dengan Pak Eko, bisa ketemu Pak Sulfa, ya, bisa ketemu teman-teman yang lain bulan ketiga kalau tidak salah itu. Nah, itu adalah sebuah langkah. Mulai dari langkah banyak sekali proses yang harus dibenahi pada saat itu. Dan beruntunglah teman-teman yang masuk di bulan-bulan kelima atau keenam ini, ya, karena semua sudah hampir perfect ya. Tinggal apa? Tinggal menjalankan saja, tinggal digoyang gitu loh. Ya kan? Jadi ingat teman-teman bahwa dalam arbitrase cryptocurrency peluang datang ya. Ya memang perlu kita analisa. Kita perlu analisa. Dan analisa ini perlu sebuah eksekusi yang berulang. Ketika sudah mendapatkan informasi, kita tawarkan ke teman-teman. Kalau teman-teman misalnya belum dia join, ya ajak mereka ke Zoom. Mungkin ada karena dia join belum ada ketersediaan dana, ketidakmengertian yang selama ini mungkin wah cryptocurrency itu adalah jelek, adalah buruk, ya. Kenapa dari tahun 2017 ketika saya cuek, akhirnya saya belajar. Nah, pengalaman inilah yang diminta oleh para pencetus Paloma, ya, dari sekian orang terpilih. Ya, Prof yang coba jelaskan kepada teman-teman melalui Zoom, bisa tidak? Dan saya sekolah itu tiga minggu lebih kurang dengan timnya Paloma. Dari mana bahannya, dari mana ininya, itu semua buat sendiri. Jadi bukan dari Palomanya sendiri. Paloma hanya saya menjelaskan di sini, Paloma Menunya menyediakan. angkringan. Ya, akhirnya wah luar biasa untuk Pak Eko. Mantap. Ya, salam semangat. Ini luar biasa Semangat nih. pokoknya. Bayarnya Saya pakai udah dolar merasa ya. ini meledak ini, meledak, menyala. Meledak pokoknya. Ya, jadi ini yang Ya, monggo ditangkap oleh. dilanjut, Prof. Oke, terima kasih Pak Eko. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Eko sendiri sudah nangkep kan. Pak Muhammad Jamal, Pak Sulfa. Karena energi, cahaya bro, cahaya perubahan itu ya kita harus ngerasain. Ya kan? Jadi apapun yang menjadi keluhan kita, ada kalanya memang wajar, ada kalanya tidak wajar. Kenapa kita tenggelam? Karena lingkungan kita bukan lingkungan, ya ini maaf sekali lagi, mungkin bukan lingkungan yang selalu mendorong kita, walaupun keadaan kita lagi dalam keadaan yang jelek misalnya. Nah, kita kumpullah dengan teman-teman yang bisa mendukung. Oh ya ini bagus, ada antusiasnya. Nah ini baru sebagai suatu terobosan dalam hidup kita. Nah, terima kasih juga kepada Pak Asep tadi kan dari Cianjur, ya kan? Eh, Kasih teman-teman lihat video sebenarnya, buka video-video tentang cryptocurrency. Kenapa semua perusahaan itu berbondong-bondong ke dalam cryptocurrency? Mungkin di antaranya ada yang scam, ada yang apa, ya. Kadang-kadang harus dipisahkan dulu, jangan disamakan. Kenapa dia scam? Kenapa dia apa namanya nggak berlanjut lagi perusahaannya? Ada apa? Harus ada basicnya. Betul? Ya kan? Jadi kalau seseorang itu ya langsung mengejas misalnya, kadang-kadang nggak deal gitu loh. Jadi nggak bagus. Jadi kita harus cari alasan kenapa perusahaan itu berhenti. Dan sekarang sudah ada ChatGPT misalnya, kita tanya kenapa perusahaan A ini harus berhenti? Apa alasannya membuat berhenti? Nanti dia keluar itu. Karena ChatGPT akan mengambil informasi hari itu. Informasi hari itu di website, dia kumpulkan sedemikian cepat dalam waktu 2 sampai 5 detik semua sudah selesai atau 10 detik paling tidak. Ya, atau kita hitunglah 38 detik. Semua sudah selesai informasinya. Jadi kecepatan sekarang ini adalah pola kita untuk mendapatkan uang cash, bukan pola kita mendapatkan pekerjaan dan kesulitan. Ini yang harus kita hapus semua, harus berani maju, harus tantang diri kita. Karena kita masih hidup, kebutuhan banyak, Pak. Tidak ada yang namanya nggak kebutuhan. Nguap aja bayar sekarang ini. Ya, nguap aja bayar kalau di depan orang gitu maksudnya. Nguap aja bayar dari pukul orang. Kita mau buang air kecil itu bayar. Ada nggak yang gratis? Ada, tapi sebagian sekarang semua bayar. Air keran di rumah kita, odol. Kecil memang, disikat gigi, itu 35 rupiah, Bapak. Sudah dihitung sama pakar. Siapa yang hitung? Saya coba tanya artificial intelligence.
Chat GPT sama DeepSeek yang sekarang lagi heboh. Saya tanya, dijawab mereka juga. Dan betul prediksi sebelum dijawab, kita sudah tahu pada saat yang dulu-dulu 10 tahun lalu, mungkin 15 tahun, 25 tahun lalu. Waktu kita masih main di produk, kita sudah belajar tentang bagaimana ketika odol itu kita pencet, itu 35 rupiah. Ya, keran kita buka, 25 rupiah. Coba dihitung dengan sekilas-sekilas yang paling kecil, semua bayar. Tidak ada yang tidak bayar. Napas pun sekarang bayar. Kalau di tempat kita banyak sekali polusi, bayar. Harus pakai oksigen, bayar juga. Ya, dulu masih ingat teman-teman, saya alami ya karena ibunda saya sakit, ya. Satu oksigen itu jual 3.500.000, terpaksa kita bayar. 5 juta pun kita bayar, saya bilang. Carinya 3 hari. Terbayang nggak teman-teman? Karena porsi dari Paloma Asia Pacific Limited, pencetusnya semua sudah alami itu di masa COVID, di masa apa, produk, ya kan, mereka sudah alami. Kita nggak usah alami itu lagi, dia bilang. Bagaimana kecepatan untuk mendapatkan uang dan fokus kita hanya di USDT, USDT. Jangan bikin koin, jangan bikin token, dia bilang. Tidak ada hasilnya karena membutuhkan dana yang besar dan regulasinya belum tetap, bisa berbahaya. Gitu. Jadi silakan Pak Agus Prasmono Yusuf, kira-kira mau tanya apa? Silakan Pak. Ya Pak Yusro Hadi, Proito. Silakan Pak. Ini kayaknya Bapak ada ini nih, ada ide baru nih Pak Yusro nih. Dari Lampung ya. Silakan Pak Yusro. Saya jadi semangat ini, habis 100 orang nih malam nih. Ada tim baru. Pak Herman juga silakan, Pak Agus Prasmono, silakan kalau ada pertanyaan, ide dan saran dan motivasi, ya. Saya semangat dan antusias hari ini, ya karena ada tim-tim baru sudah mulai masuk. Jadi kita cikal bakal ramai dan beberapa orang sudah siap-siap untuk bikin acara di beberapa daerah. Terima kasih juga kepada Pak Yusuf Koiron, ya. Selamat datang dari Jawa Tengah. Dan Pak Iswar, ya Pak Yusro Hadi, silakan Pak Yusro Hadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini ada Pak Julius juga, ya terima kasih kepada Pak Julius yang sudah ada closingannya ya Pak Julius ya. Tambah besar karena Pak Julius ini adalah seorang pengusaha batu bara juga, ya jadi membutuhkan biaya-biaya yang sangat besar. Yang mungkin kerusakan-kerusakan mesin ya, biaya-biaya untuk gaji karyawan yang sekarang mungkin di dalam yang tradisional agak lambat ya untuk menghasilkan pengembalian cash flow-nya. Terima kasih dengan kepercayaannya Pak Julius ya dan tim-tim yang baru. Terima kasih, selamat datang. Di sini ada Pak Thomas, silakan Pak Thomas. Luar biasa buat kita semua. Selamat malam juga Pak Thomas ya. Ya, teman-teman yang lain sungguh luar biasa ya malam ini. Jadi ingat teman-teman, ada Pak Nur Alam Muhadi. Silakan Pak Nur. Selamat datang Pak Nur dari Makassar. Ya, selamat malam Prof. Selamat malam dari Sabang sampai Merauke. Amin Ini Pak. cuma saya hanya mau bertanya, adakah grup yang dari Makassar diikut Zoom malam ini, Prof? Itu saja. Kalau ada biasanya kan di Makassar itu, Prof, kami ada tim-tim yang kami bentuk tersendiri. Jadi kadang kita silaturahmi untuk saling bertemu, apakah itu di warkop atau di kafe, untuk membahas masalah misalnya di Paloma ini. Dulu kan di bisnis yang lain juga seperti itu, Prof. Jadi kami butuh teman untuk saling tukar pikiran di Makassar ini, Prof. Siapa tahu ada base camp atau warkop atau kafe untuk saling bertemu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih luar biasa ya. Biasanya Pak Yap ada masuk malam ini. Ada Pak Yap? Pak Yap aja. Pak Yap, apakah monitor Pak Yap? Halo Pak Yap. Pak Yap dari Makassar. Biasanya suka ada, nanti mungkin ada informasinya Pak. Pak Yap katanya ada tempat kemarin itu. Kalau saya sih dari jaringannya
Pak Asep Gumilang. Oh, Pak Asep, Pak Asep. Ya, silakan, silakan Pak Asep. Apakah hadir malam ini Pak Asep? Sudah lama sekali ya tidak berjumpa Iya. dengan Pak Asep. Kalau Monitor Pak kalau Asep. kalau Pak Asep Salam dulu kalau itu, telepon Pak. iya, kalau Pak Asep itu dulu upline saya dulu di bisnis, Produk. bukan, Smart Wallet. Udah berhasil belum di refresh aja. Yang lagi scam itu, Prof, waktu bulan Ya, April, sudah, ngerti. bulan Maret ya. Mm. Ya, saya Coba sempat mau digeser. jadi pembicaranya juga Pak di Mana? Medan. Pak Thomas tuh, Prof. Pak Thomas, Prof. Ya, silakan Pak Thomas, silakan. Sudah melambai-lambai. Silakan Pak Thomas. Selamat Silakan. malam, Ya, Bapak-bapak selamat semua, malam. Ibu-ibu. Sudah bisa dengar saya? Bisa? Ada suara saya nggak, Pak? Ya, jelas sekali. Oke. Ya, jelas Pak, jelas. Jadi hari ini itu saya keliling, Pak, ke Semarang gitu ya. Saya dapat downline 2. Saya cari-cari anak muda, Pak. Karena mereka pinter ya, bisa menguasai handphonenya gitu kan. Jadi saya sekarang mikir saya harus ngasih kerjaan anak-anak muda. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua kan susah ya. Tadi ada yang nggak mudeng gitu. Jadi saya itu terinspirasi kalau ketemu anak muda saya selalu ngomong tentang Paloma, Bapak Ibu ya. Jadi semoga apa yang saya alami hari ini bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk mendekati anak-anak muda sekarang supaya mereka juga apa ya, ke depan nggak usah kerja dengan UMR gitu ya. Tapi dengan Paloma ini saya merasa bisa meningkatkan taraf hidup orang banyak, Bapak Ibu. Jadi saya hampir 2 hari sekali menambang uang gitu ya di Paloma ini, dan saya bisa bagi-bagi ini kalau ada yang susah gitu kan, saya sponsori Bapak Ibu dengan $10, 171.000 supaya mereka juga anak-anak muda ini bikin jaringan gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah mencoba gitu kan, dan mereka cekatan gitu untuk buka handphone, untuk ini, untuk daftar, untuk masuk, untuk terima penjelasan dari saya. Meskipun mungkin itu buat orang lain sayang gitu loh, duit dibagi-bagi gitu ya. Tapi kan saya nggak masalah gitu, karena saya mau bikin jaringan Bapak Ibu. Demikian Prof, pengalaman saya selama 2 hari di Semarang. Luar biasa. Selamat dan selalu hati-hati di jalan ya. Terima kasih Pak Thomas yang semangat dan energik ya. Dan kita memang harus selesaikan setiap pekerjaan kita dengan baik dan benar sehingga hasil itu kepada kita itu benar-benar memuaskan ya. Jadi silakan Pak Eko, silakan, ada masih pertemuan rupanya ya. Ada ibu-ibu, kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu sekarang ya. Silakan Pak Eko. Tambah lagi semangatnya. Halo Pak. Ya Nah, gimana? silakan. Ya pokoknya Silakan. Tambah semangat, motivasinya, ide dan saran. Atau ada yang yes, tanya jawab? pokoknya nggak perlu dipertanyakan lagi lah, tapi dikerjakan Ya. yang penting. Ya kan? Yes. Kalau sudah Ya. ikut, jangan ragu yang penting. Kalau masih ragu Ya. jangan ikut, gitu Pak. Ya. Daripada kita mikir, kalau sudah ikut terus kita mikir nanti, mending kita mikir gimana nih kalau masa terus berkembang, bagaimana, siapa yang harus saya tawarkan nih, saya harus bagikan infonya ke orang lain. Itu jauh lebih baik, mikirnya sama, tapi impact-nya beda Pak. Iya kan? Yes. Betul. Kenapa kita harus sibuk dengan memikirkan yang tidak kita inginkan? Fokuslah sama ya, kita pikirkan apa yang kita inginkan aja. Nah itu ya Pak. Ya kan? Karena kita ke depan nggak ada yang tahu apakah kita besok masih bernapas atau tidak gitu loh. Ya kan? Yang penting lakukan saja. Soal kekhawatiran itu urusannya nantilah gitu loh, ya kan? Tapi ketika kita sudah memutuskan bahwa kita ikut Paloma, ya sudah, kita pikirkan aja. Karena itu juga jadi doa kita gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita masih dengan kecemasan ya sudah. Nanti itu bisa jadi kenyataan. Entah mungkin gimana gitu loh. Akhirnya ketemu orang yang susah, closing susah. Nah, itu karena bagian dari apa yang kita pikirkan.
ya kan? Karena Siap. kita penuh dengan kekhawatiran, prospek kita pun yang kita prospek juga yang penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya nggak closing. Yang disalahin siapa? Pak Lomanya akhirnya kan. Nah, ketika kita masih sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, ya kita nggak akan bisa berkembang. Kita akan tetap jalan di tempat. Itu saja sih. Bagaimana berdamai dengan diri kita masing-masing. Nah, Pak Sulfa sudah tahu kan, ilmunya sudah saya bagi. Nah, itu tinggal diterapkan. Siap, Master. Karena Siap. apa yang saya lakukan, yang saya bagikan itu apa yang sudah saya lakukan. Nah, kita mau nggak sukses dengan cara yang mudah, atau mau masih pengennya sukses dengan proses yang panjang berdarah-darah. Nah, itu semua pilihan, ya kan? Kalau bisa cepat, kenapa harus mikir yang lama gitu loh, ya kan? Itu saja sih prinsip saya gitu loh. Jadi saya juga pengen teman-teman juga punya mindset yang sama seperti itu. Makanya saya selalu ketika teman-teman yang pengen berkembang, ayo samakan dulu frekuensinya, ya kan? Mau suksesnya cepat atau lama? Kalau mau suksesnya cepat, ayo ini ada caranya. Tapi kalau masih mau dengan cara Anda yang lama, silahkan. Kita nggak bisa maksa. Hidup adalah pilihan, ya kan? Cuman kalau pengen punya income ratusan dolar tiap hari dalam waktu cepat, kenapa masih pengen yang lama gitu ya? Gitu, ya gitu. Padahal ini baru awal. Target saya ya bagaimana bisa secepatnya $1.000 per hari. Teman-teman mau nggak $1.000 per hari? Atau masih pengen sibuk dengan apa? Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, ya, yang akhirnya nggak mendapatkan hasil apa-apa. Ya itu pilihan masing-masing. Silakan teman-teman tentukan sendiri ya. Tapi kalau saya pengennya terus gitu. Ya kan? Terus maju dan maju. Ini sebentar lagi nanti kalau sudah masuk kampus, udah booming. Paloma udah nggak bisa dibendung. Tinggal nantinya orang apa? Kalau Anda nggak segera bergerak, siapa tahu nanti orang yang mau Anda datangi sudah ikut duluan sama orang lain. Karena Anda terlalu lama berpikir gitu. Ya kan? Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko energinya ya kan. Pak Eko sudah membangun ya konsistensinya, sudah membuat jadwal, sudah membuka pasar, bagaimana pasar ini bisa berkembang ya. Dan strategi-strateginya, metodenya sudah terbukti ya, jalankan dengan sebuah disiplin yang tinggi sekali. Kami salut semuanya dari Paloma. Dan target-target harian mingguan sudah tercapai, mulai dari $2 pada saat itu per hari, $5, naik terus. Dan tidak menutup juga kemungkinan dari teman-teman semuanya mendapatkan kesuksesan seperti itu. Karena kita hanya copy paste teman-teman. Di mana teman-teman ada yang sukses, copy paste saja. Hidup kita dari kecil sampai hari ini, ya mungkin sudah ada yang 50 tahun, semua copy paste. Mencontoh orang yang sukses, ngomong pun copy paste. Kelakuan pun copy paste. Jadi hanya mencontoh saja untuk sukses ya, untuk posisi-posisi yang negatif ya kita kurangin misalnya atau ditiadakan, tapi yang positif maksudnya untuk membangun. Nah, salah satu yang bisa kita ambil adalah Pak Eko dan teman-teman lain, Pak Sulfa sudah bisa mencontoh dan teman-teman lainnya, Pak Thomas ya kan. Bagaimana anak muda ya bisa kita libatkan karena mereka adalah Gen Z yang setiap hari hanya di handphone. Ya, makanya disebut kaum rebahan. Di handphone saja, handphone itu bisa ya paling tinggi ya. Indonesia itu nomor 3 penggila internet. Nomor 3, kita bisa habiskan 10 jam. Nah, kalau di luar negeri bisa 24 jam. Di mana itu? Filipina. Nah, benar-benar ini terjadi setelah dianalisa bahwa Indonesia itu nomor 3. Bisa 8 jam sampai 10 jam untuk menghabiskan seharian untuk di HP. Jadi inilah teman-teman, semua kesempatan yang kita punya, ayo kita rebut karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Gunakan target harian kita, gunakan target mingguan kita, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras. Ya, komitmen pada proses teman-teman, bukan hanya pada hasil instan. Jadi banyak sekali harapan-harapan dari perusahaan-perusahaan ABCD mungkin dulu memberikan kita harapan besar, tapi modalnya juga besar. Tapi itulah sebuah pengalaman. Pengalaman membuat mentalitas kita semakin menjadi lebih hebat lagi. Setuju ya teman-teman ya? Jadi malam ini ya pertemuan yang sangat luar biasa dan ada tim-tim baru. Terima kasih kepada tim-tim baru ya. Dan malam ini kita akan bertemu lagi besok ya dengan energik ya, dengan motivasi dan antusias yang besar. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Shalom ya. Salam damai, salam Waalaikumsalam sejahtera buat warahmatullahi kita semuanya. wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dari Sabang sampai Merauke. Semua anggota member, para investor, sekecil apapun yang teman-teman berikan untuk dikelola sama Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya, teman-teman sudah menjadi investor. Jadi mulailah melangkah dengan baik karena harapan untuk sukses itu ada di Paloma Asia Pacific Limited. Sudah banyak membantu teman-teman yang lain. Terima kasih dan selamat malam. Sampai ketemu besok. Terima kasih.